Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri dari kelas 11 TKJ. Saya di sini mau bikin tugas ASJ. Saya milih link yang kedua, itu translate ke Indonesia. Videonya dari Udacity, Apache Web Server. Pertama, sebelum kita melanjutkan, saya ingin menjelaskan secara singkat server web Apache ini apa sih? Server web Apache ini adalah server web open source yang populer, dan ini adalah salah satu teknologi yang dalam makalahnya dibandingkan dengan penulis. Maksud saya bukan untuk memberikan kuliah terperinci tentang Apache ini yang berada di luar cangkupan kursus kalian, tetapi saya hanya ingin memberi Anda cukup banyak tentang arsitektur Apache ini, dan bagaimana perbandingannya dengan model-model yang kami bahas di kelas-kelas lain, dan juga sebaliknya, untuk memahami bagaimana diskusi ini di kelas tercermin dalam desain dunia nyata. Nah, di sini saya punya gambar sederhana yang saya buat. Dari level yang sangat tinggi, arsitektur perangkat lunak dari Apache terlihat seperti ini. Komponen inti, ini komponen intinya, menyediakan kemampuan dasar seperti server. Jadi ini menerima koneksi, menerima, dan mengelola konkurensinya. Berbagai modul, ini modul-modulnya, sesuai dengan berbagai jenis fungsi yang dijalankan pada setiap permintaannya. Penempatan Apache spesifik dapat dikonfigurasi untuk menyertakan berbagai jenis modul. Misalnya, Anda dapat memiliki fitur keamanan tertentu, beberapa manajemen konten dinamis, atau bahkan beberapa modul benar-benar bertanggung jawab dalam pemrosesan permintaan HTTP yang lebih mendasar. Alur kontrol agak akrab dengan model event-driven yang kita lihat, dalam arti bahwa setiap permintaan melewati semua modul, seperti modul yang digerakkan oleh peristiwa. Oleh ini ya, yang seperti digerakkan oleh ini. Setiap permintaan pada akhirnya melewati semua penangan. Namun, Apache merupakan kombinasi dari multiproses dan model multi-threaded. Dalam Apache, satu proses, satu contoh, secara internal merupakan proses bos atau pekerja multi-threaded yang memiliki manajemen dinamis dari jumlah utas. Ada beberapa ambang yang dapat dikonfigurasi yang dapat digunakan untuk melacak secara dinamis kapan untuk menambah atau mengurangi jumlah utas di kumpulan. Ini ada keterangannya, sedikit keterangan. Core yaitu skeleton server dasar. Modul itu perfungsionalitas. Flow of control itu mirip dengan model yang digerakkan oleh event. Flow of control itu aliran kontrol yang logis. Nah, ini ada keterangan juga di bawahnya. Oke, lanjut. Jumlah total proses, jadi bagian MP dari model dapat juga disesuaikan secara dinamis. Dan untuk ini informasinya seperti jumlah koneksi luar biasa, jumlah permintaan yang tertunda, penggunaan CPU, sejumlah faktor dapat mendorong bagaimana jumlah utas per proses dan jumlah utas proses yang disesuaikan. Nih ya, secara dinamis. Process of juga dapat disesuaikan secara dinamis. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau masih acak-acakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digunakan untuk melacak secara dinamis kapan untuk menambah atau mengurangi jumlah utas di kumpulan. Ini ada keterangannya, sedikit keterangan. Core yaitu skeleton server dasar. Modul itu perfungsionalitas. Flow of control itu mirip dengan model yang digerakkan oleh event. Flow of control itu aliran kontrol yang logis. Nah, ini ada keterangan juga di bawahnya. Oke, lanjut. Jumlah total proses, jadi bagian MP dari model dapat juga disesuaikan secara dinamis. Dan untuk ini informasinya seperti jumlah koneksi luar biasa,
jumlah permintaan yang tertunda, penggunaan CPU, sejumlah faktor dapat mendorong bagaimana jumlah utas per proses dan jumlah utas proses yang disesuaikan. Nih ya, secara dinamis. Proses of juga dapat disesuaikan secara dinamis. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau